Selamat siang Bapak Kepala Sekolah. Selamat siang. Terima kasih atas kesediaan Bapak Kepala Sekolah untuk meluangkan waktu dalam sesi wawancara ini. Hari ini kita akan mendiskusikan berbagai aspek kepemimpinan di sekolah yang kita cintai di SD Negeri 17 Buton, terutama mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai dengan fokus pada nilai-nilai kebajikan yang menjadi landasan bagi seorang pemimpin. Sesi ini merupakan bagian dari tugas saya sebagai calon guru penggerak pada tugas modul 3.1 demonstrasi kontekstual. Saya berharap dalam wawancara ini saya dapat Bapak dapat memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana Bapak menerapkan nilai-nilai tersebut dalam praktik sehari-hari di sekolah. Mari kita mulai diskusi ini dengan lebih dekat perjalanan Bapak sebagai seorang pemimpin. Baik, Bapak Kepala Sekolah, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang khususnya terjadi di sekolah ini? Terima kasih sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di SD 17 Buton saya menjabat sebagai kepala sekolah kurang lebih 2 tahun. Pada awalnya saya masuk di sekolah kita yang kita cintai ini, alhamdulillah kelihatannya aman-aman saja. Begitu seiring berjalannya waktu, beberapa minggu kemudian saya melihat keadaan posisi anak-anak kita, ya, dari datangnya dari rumah ke sekolah, ya, alhamdulillah mereka tinggalnya di kampung semua. Tetapi begitu saya pelajari situasi, kok kenapa anak-anak kita yang jarak antara rumah dengan sekolah kayaknya dibilang dekat, tetapi ada saja yang terlambat datang. Ternyata setelah saya selidiki, ada 2 permasalahan yang memang kalau kita pelajari sama-sama pentingnya. Mau pilih salah satu tetapi dua-duanya itu sama penting. Ya, permasalahannya adalah si anak ini, ketika saya telusuri, kenapa setiap harinya itu selalu dia datang telat. Ternyata bahwa si anak ini sebenarnya bangunnya tidak telat. Ya, bangunnya itu boleh dibilang tepat waktu. Tapi permasalahannya adalah karena persoalan ekonomi. Iya, yang mana anak ini sebelumnya datang ke sekolah, mungkin karena di keluarganya termasuk kategori ekonomi lemah atau ekonomi kurang, sehingga si anak ini pagi-pagi sekali sebelum dia berkemas untuk datang ke sekolah, anak ini selalu disuruh untuk jualan dulu, ya, demi untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga. Sementara di sisi lain, sekolah kita juga menuntut supaya anak kita itu kita latih mereka harus disiplin waktu, tidak selalu terlambat. Mungkin seperti itu. Baik. Selanjutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, baiklah. Sesungguhnya kalau kita mau pilih salah satu, keputusan itu kayaknya dua-duanya sama-sama penting. Di satu sisi, anak kita tadi dituntut untuk harus dia tepat waktu atau disiplin waktu. Sementara kalau di sisi lain, kasihan kalau memangnya tidak menjual, kemungkinan ekonomi mereka sudah sangat terbatas dan tidak akan mungkin tidak bisa tercukupi kalau tanpa dengan dia menjual terlebih dahulu. Makanya salah satu teknik atau salah satu langkah yang saya ambil, ya, kemungkinan kita harus memanggil orang tua, kita harus duduk bersama, kita harus membicarakan persoalan seperti apa di keluarga anak tersebut, supaya di sekolah datangnya tidak terlambat, dia bisa tepat waktu, kemudian juga di keluarganya, ekonominya juga dia bisa tercukupi. Mungkin seperti itu. Oke, ya, termasuk yang Bapak jabarkan tadi adalah bagian dari langkah-langkah. Termasuk langkah-langkahnya, penyelesaiannya. Baik Pak. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Pada umumnya kalau ada permasalahan seperti itu, yang biasa saya lakukan, yang pertama saya mengumpulkan semua rekan-rekan guru, kemudian kita duduk bersama,
kemudian saya undang orang tua si anak supaya kita duduk bersama untuk kita bicarakan masalah apa dan bagaimana jalan keluarnya supaya di sekolah juga terpenuhi apa yang kita inginkan, di rumah si anak juga itu tidak akan kurang dari apa yang mereka sudah targetkan, ya, utamanya yang mencukupi masalah ekonomi daripada keluarganya. Jadi simpulannya bahwa kita harus duduk bersama, kita akan musyawarahkan. Oke, ya baik. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya antara lain adalah kita punya anak-anak ini boleh dibilang mungkin karena kita berada di lingkungan yang kategori terpencil barangkali, kemudian kebiasaan menggunakan bahasa hari-harinya itu mungkin bahasa daerah, sehingga kalau kita menjelaskan dengan menggunakan bahasa Indonesia, ya kadang mereka belum terlalu sempurna mungkin mengerti, sehingga apa yang kita sampaikan itu kadang mereka tidak sepenuhnya mereka merespon, atau bahkan mereka sama sekali tidak merespon, sehingga sampai dengan berulang-ulang kali kita menyampaikan, ya mungkin sampai 3-4 kali kita menyampaikan baru mereka bisa melaksanakan dengan baik. Jadi tantangan salah satunya itu mungkin pengertian bahasanya juga mereka ya masih agak lebih lamban bila dibanding dengan anak-anak sekolah yang di sekolah-sekolah di kota-kota besar sana. Oke. Mungkin seperti itu. Ya baik Pak. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat? Yang pada biasanya kalau yang biasa saya laksanakan utamanya di sekolah kita ini, biasanya saya buatkan semacam jadwal dulu, kemudian saya tentukan hari pelaksanaannya kira-kira hari apa, kemudian saya undang rekan-rekan guru, kemudian termasuk orang tua siswa, kita akan duduk bersama, kita akan musyawarahkan, kita akan pilah jalan keluar seperti apa yang bagusnya yang kita akan terapkan di sekolah kita ini. Oke. Baik, selanjutnya Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor ya antara lain itu adalah faktor dari kesediaan Bapak dan Ibu guru yang ada di sekolah kita di SD 17 Puton. Alhamdulillah yang namanya juga kerjasama begitu sangat mendukung sekali. Kita punya kegiatan, utamanya saya sebagai kepala sekolah, yang saya tidak bisa mampu, saya akan minta tolong kepada rekan-rekan Dewan Guru untuk bisa kita duduk bersama. Kita akan membicarakan kira-kira seperti apa ini jalan keluarnya. Kemudian hasil daripada musyawarah itu yang saya akan garis bawahi, yang saya akan laksanakan yang sesuai dengan apa yang sudah saya targetkan. Kira-kira seperti itu. Oke. Selanjutnya pertanyaan terakhir Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Iya, pembelajaran yang paling inti itu adalah tentang disiplin. Iya, karena di mana-mana yang namanya disiplin itu menduduki urutan yang paling pertama, karena yang namanya kalau kita sudah biasa hidup dengan berdisiplin, utamanya disiplin waktu, disiplin bekerja, disiplin untuk melaksanakan tugas, insya Allah apapun dan bagaimanapun beratnya kita punya tantangan, kita akan bisa selesaikan dengan baik. Oke, terima kasih Bapak Kepala Sekolah atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan untuk berbagi wawasan dan pengalaman. Diskusi kita hari ini mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai dan penerapan nilai-nilai kebajikan dalam kepemimpinan sangat inspiratif. Kami sangat menghargai pandangan Bapak tentang bagaimana seorang pemimpin dapat menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan siswa serta meningkatkan kualitas pendidikan di SD Negeri 17 Buton ini. Nilai-nilai yang Bapak pegang teguh jelas memberikan dampak positif tidak hanya pada proses pembelajaran tetapi juga dalam membangun karakter siswa. Semoga hasil wawancara ini dapat menjadi sumber inspirasi bagi kami dan rekan-rekan guru lainnya dalam mengembangkan kepemimpinan yang berlandaskan pada nilai-nilai kebajikan. Terima kasih sekali lagi atas partisipasi dan wawasan yang berharga ini. Kami berharap dapat terus berkolaborasi dan belajar dari pengalaman Bapak di masa mendatang.
Selamat melanjutkan aktivitas Bapak dan semoga sukses selalu menyertai. Sama-sama. Baik, selamat siang Ibu Kepsek. Siang. Terima kasih atas kesediaan Ibu meluangkan waktu dalam wawancara ini. Hari ini kita akan mendiskusikan berbagai aspek kepemimpinan di sekolah, terutama mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai yang fokus pada nilai-nilai kebajikan yang menjadi landasan bagi seorang pemimpin. Sebagai bagian dari tugas demonstrasi kontekstual pendidikan berpenggerak, saya berharap wawancara ini dapat memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana Ibu menerapkan nilai tersebut dan dalam praktek sehari-hari di sekolah. Mari kita mulai diskusi ini dengan mengenal lebih dekat perjalanan Ibu sebagai seorang pemimpin. Baik Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Tentunya dalam kehidupan kita ini kan tentunya banyak kasus. Ya, jadi berbagai macam kasus. Tentunya kasus itu kita diminta untuk menyelesaikannya. Apalagi ini masalah kasus dilema etik atau bujukan moral. Jadi tentunya ya kita refleksi dulu mengenai kasus apa, kemudian ya kita identifikasi bagaimana cara untuk menyelesaikan. Ya, baik Ibu. Selanjutnya Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Tentunya kalau dalam sebuah dua buah kasus yang sama, artinya dua buah kasus yang sama, masing-masing dua-duanya itu penting, tidak bisa kita tinggalkan. Ya, tentunya kita identifikasi dulu mungkin yang paling urgent, yang tidak merugikan orang lain. Kemudian yang kasus juga yang satunya tadi ya, tidak mungkin juga kalau kita identifikasi memang penting juga, tidak mungkin kita tinggalkan. Bagaimana caranya kita supaya dua-duanya ini bisa kita selesaikan dengan baik dan mengandung hal-hal yang baik, hasilnya baik. Ya, baik. Ibu, selanjutnya Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah untuk menyelesaikan. Jadi langkah-langkah yang biasa dilakukan sebelum menyelesaikan kasus tadi, misalnya sudah ada kasus. Jadi langkah yang pertama ya mengidentifikasi dulu kasusnya seperti apa. Setelah mengidentifikasi, kita mencari informasi sebagai data, supaya dengan adanya informasi sebagai sumber data, kita bisa menentukan cara penyelesaiannya kasus tersebut. Baik, selanjutnya Ibu, langkah-langkah selanjutnya Ibu, hal-hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang saya anggap efektif dalam penyelesaian kasus ini ya, di saat menyelesaikan kasus itu tidak mengambil ego sendiri atau pendapat sendiri. Tentunya harus ada komunikasi dengan rekan-rekan guru, teman sejawat, atau bahkan mungkin kepada pihak-pihak seperti pengawas atau siapa yang bisa kita minta pertolongan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tentunya dari Dewan Guru lah yang paling efektif. Bermusyawarah Ibu ya? Musyawarah diskusi. Oke, diskusi. Baik. Selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika Ibu, kasus-kasus dilema etika? Tantangannya ya tentunya ada tantangannya. Kalau yang pertama mungkin tantangannya bahwa setelah kita selesaikan kasus itu kan tentunya ada yang merasa diuntungkan, ada yang merasa dirugikan. Jadi tentunya kalau yang merasa dirugikan tadi dia merasa tidak puas. Jadi dia tidak puas, ya jelas tidak senang, tidak menerima keputusan yang telah diambil tadi. Yang itu yang pertama. Yang kedua, walaupun juga yang yang menguntungkan tadi ya sudah senang bahwa keputusan yang diambil oleh kepala sekolah tadi baik bagi saya, tapi
bagi orang lain merasa kecewa atau merasa tersinggung dengan hal-hal yang sudah diberikan masalah penyelesaian kasus. Oke. Baik Ibu, selanjutnya apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat? Kalau saya biasa kalau kasus itu sudah ada kasus misalnya sifatnya dia harus mendadak, saya langsung selesaikan pada waktu itu. Tapi mungkin juga kita lihat kasusnya padahal masih banyak kesibukan-kesibukan lain, kita lihat kasusnya masih bisa diselesaikan minggu depan atau kapan saja ya tergantung kasusnya tadi. Kalau memang mendadak ya urgent ya tentunya cepat diselesaikan. Oh iya, baik. Ibu, kemudian Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tentunya kalau kan di sekolah, jadi tentunya saya sebagai seorang kepala sekolah tidak bisa mengambil sendiri keputusan untuk menyelesaikan masalah tadi tanpa dukungan Bapak dan Ibu guru atau komunitas di sekolah ini. Tanpa dukungan mereka, Bapak Ibu guru, keputusan tidak bisa diambil. Oke. Pertanyaan terakhir Ibu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan dilema etika? Pembelajaran yang diambil dari pengalaman tentang kasus dilema etika ini, yang pertama bahwa kalau misalnya kasus itu ada dua kasus yang sama-sama pentingnya, sama-sama urgent, agak sulit kita menentukan mana duluan diselesaikan atau apa yang akan diambil, apa yang akan ditinggalkan. Yang kedua, tantangan yang kedua tadi pengalaman pembelajaran yang dapat Ibu bisa petik. Pengalamannya bahwa sebesar apa kasus itu sebelum diselesaikan harus diidentifikasi dulu. Sebelum diselesaikan kita identifikasi dulu, karena tidak mungkin kita menyelesaikannya tanpa ada identifikasi. Kemudian setelah identifikasi ya dicarikan data untuk menyelesaikannya. Oke. Baik Ibu, terima kasih Ibu atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan untuk berbagi wawasan dan pengalaman. Diskusi kita hari ini mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai dan penerapan nilai-nilai kebajikan dalam kepemimpinan sangat inspiratif. Kami sangat menghargai pandangan Ibu tentang bagaimana seorang pemimpin dapat menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan siswa serta meningkatkan kualitas pendidikan di SD Negeri 21 Buton. Nilai-nilai yang Ibu pegang teguh jelas memberikan dampak positif tidak hanya pada proses pembelajaran tetapi juga dalam membangun karakter siswa. Semoga hasil wawancara ini dapat menjadi sumber inspirasi bagi kami dan rekan-rekan guru lainnya dalam mengembangkan kepemimpinan yang berlandaskan pada nilai-nilai kebajikan. Terima kasih sekali lagi atas partisipasi dan wawasan yang berharga ini. Kami berharap dapat terus berkolaborasi dan belajar dari pengalaman Ibu di masa mendatang. Selamat melanjutkan aktivitas Ibu dan semoga sukses selalu menyertai. Amin. Semoga kesuksesan Terima kasih. Kesuksesan menyertai kita semua. Amin.